Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin para jamaah, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Marilah kita selalu memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang begitu banyak itu dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah taala, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir juz 30 yang sekarang kita akan membahas surah Al-Infitar. Setelah pekan lalu kita selesaikan surah At-Takwir, sekarang adalah surah Al-Infitar, yaitu surat ke-82. Surat ini adalah sama seperti yang sebelumnya, adalah surat Makkiyah, terdiri dari 19 ayat. Dinamakan surat Al-Infitar karena surat ini diawali dengan kata-kata atau dengan ayat idza samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Infatarat artinya adalah insyaqqat atau terbelah. Keterkaitan dengan ayat atau dengan surat sebelumnya Al-Insyiqaq sama. Masing-masing di antara dua surat ini menceritakan tentang sifat hari kiamat, kejadian-kejadian luar biasa yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Sementara kandungan surat ini, sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya, bahwa surat ini juga membahas masalah akidah, dan khususnya adalah tentang sebagian amaratul qiyamah atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat dan yang menyertainya, berupa hancur leburnya alam raya, kemudian kejadian-kejadian yang luar biasa yang mengikutinya, dan kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang dialami, baik itu oleh orang-orang baik, orang-orang yang soleh, ataupun orang-orang yang pelaku dosa besar atau dosa-dosa kemaksiatan pada hari kiamat nanti, ya, sebagaimana yang ada di surat-surat sebelumnya. Surat ini diawali dengan sifat ataupun peristiwa kauniyah alam raya yang bisa kita lihat pada hari kiamat nanti, yaitu dengan terbelahnya langit, kemudian bertebarannya bintang-bintang, berjatuhan, kemudian juga dengan meluapnya lautan serta dibangkitkannya atau dikeluarkannya makhluk-makhluk ataupun manusia yang ada dalam kuburan. Kemudian yang berikutnya, Allah memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, yang tidak mau bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala. Itu peringatan yang ada pada ayat 6 dan ayat 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Berikutnya kandungannya adalah tentang sebab ingkarnya manusia terhadap hari kebangkitan. Itu disebutkan
Kemudian juga dijelaskan tentang amal-amal manusia semuanya itu tertulis dan tercatat oleh para malaikat. Dan pada ayat yang sesudahnya dijelaskan tentang kelanjutan nasib manusia dan terbelahnya kelompok manusia. Ada kelompok abror, orang-orang yang baik, dan kelompok fujar, orang-orang yang buruk. Dan ayat ini atau surat ini diakhiri dengan ancaman tentang terjadinya hari kiamat, kemudian balasan, kemudian terbebasnya setiap manusia jadi setiap manusia harus mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing, ya. Dan Allah Ta'ala bebas untuk memberikan hukuman, ya, sesuai dengan amal yang telah dilaksanakan oleh setiap manusia itu. Sedangkan fadilahnya sebagaimana yang pernah kita bahas pekan yang lalu atau sebelumnya di surat Al-Takwir, ya, bahwa dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sarrahu an yandura ilal qiyamah ra'yal aini falyaqra. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat secara kasat mata, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Kemudian yang surat berikutnya idza samaun fatarat, yaitu surat Al-Infitar ini, dan surat yang sesudahnya idza samaun syaqqat. Inilah 3 surat yang masing-masing hampir mirip pembahasannya, ya, tentang kejadian-kejadian yang ada pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasa'i, yang mana asli dari hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan, qama Mu'ad, satu saat Mu'ad bin Jabal mengimami solat bersama dengan kaumnya, ya. Fasolal isya al-akhir fatawala. Jadi saat itu Mu'ad bin Jabal menjadi imam solat isya pada kaumnya dan membaca surat yang panjang. Maka diberikan teguran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau akan menjadi fitnah, cobaan bagi umatmu atau bagi kaummu wahai Mu'ad? Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah engkau membaca sabbihisma rabbikal a'la atau wadduha atau surat ini, ya, idza samaun fatarat, surat yang tidak terlalu panjangannya, terdiri dari 19 ayat, ya. Ini peringatan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal ketika mengimami kaumnya, maka diperintahkan untuk meringankan bacaan, karena bisa jadi kaumnya ada orang-orang tua, orang yang sakit misalnya, yang berjamaah di masjid, maka meringankan bacaan itu adalah lebih utama pada saat itu pun juga tidak terlalu pendek, ya. Jadi sabbihisma rabbikal a'la, ad-duha, dan idza samaun fatarat ini hampir-hampir sama, ya. Baiklah, kita baca paragraf pertama di dalam surat Al-Infitar ayat 1 sampai 8, ya. Jadi memang pembagian tafsir ini adalah dibagi pembahasan per paragraf sehingga bisa kita lebih fokus sesuai dengan tema yang ada di masing-masing paragraf. Ayat pertama dan ayat 8 ini diberi judul oleh penulis, yaitu Amaratul Qiyamah, tanda-tanda hari kiamat, wal jazaa'u 'alal amal, dan balasan terhadap amalan, wa taubihul insan ala juhudin ni'am, dan celaan kepada manusia yang mengingkari terhadap nikmat-nikmat Allah. Mari kita baca bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. Ya, sampai di situ ya, 1 sampai 8 dulu ya. Kita terjemahkan ya sesuai dengan yang di Mushaf Mutarjam ya, di terbitan Kemenak gitu ya. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan tersebar ya atau berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan meluap, wa idzal kuburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur itu dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap jiwa mengetahui apa yang sudah dikerjakan dan apa yang ditinggalkan, yang dilalaikan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayamu, yang menjadikan kamu punya penyakit ghurur ya, tertipu sehingga berbuat durhaka kepada Allah Rabb yang Maha Al-Karim, Maha Mulia. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, fasawwaka, maka dia sempurnakan penciptaannya, fa'adalat, dan dia seimbangkan ciptaannya tersebut. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, pada bentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini arti secara agak bebas ya, karena kalau kita artikan secara saklek maka agak susah ayat-ayat ini bisa dipahami ya, sehingga agak diterjemahkan lebih bebas tetapi tidak menyimpang dari makna yang sebenarnya ya. Nah, jemaah sekalian, kata-kata as-sama ini biasa ya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan penggunaan di bahasa Arab as-sama ini adalah kata yang secara hukumnya itu dikategorikan muannats yang majazi. Jadi walaupun tidak ada tak marbutoh di akhirnya, tetapi dia dihukumi perempuan. Ada beberapa kata seperti asyamsu, kemudian as-sama'u. Nah, itu walaupun tidak ada tak marbutoh di akhir kata, namun dihukumi perempuan. Sama juga dengan nafsun. Ayat yang kelima, alimat nafsun, mengetahui nafsun setiap jiwa. Jadi jiwa di sini nakirah yang mengandung arti luas ya. Jiwa siapapun dia akan mengetahui nanti ya. Di nafsun juga menggunakan muannats, sehingga dipakai alimat bukan alima ya. Infatorat bukan infatoro. Sedangkan wa idzal kawakibu, kenapa juga dihukumi muannats? Karena al-kawakib adalah jamak, yaitu bintang-bintang. Kemudian al-biharu juga jamak dari al-bahru, yaitu lautan, lautan yang meluap, yang hancur lebur. Gunung-gunung sampai bersatu dengan lautan sehingga sampai panas ya. Al-kubur juga sama muannats karena dia jamak taksir ya, jamak yang tidak beraturan. Kemudian kita bahas sesudahnya, yaitu sababun nuzul ya. Latar belakang sebagian ayat, latar belakang turun sebagian ayat yang ada di ayat yang ke-6 ya.
Jadi memang tidak setiap surat ada atau tidak setiap ayat ada sababun nuzulnya ya, hanya sebagian kecil saja. Nah, di dalam ayat-ayat ini yaitu pada ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu ya, terperdaya, gurur ya, sehingga tidak mau taat ya, tidak mau berbakti, tidak mau beribadah kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, yang maha pemberi segala nikmat ya. Kata-kata ya ayyuhal insan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, menurut riwayat ini adalah nazalat fi Ubay ibnu Khalaf. Ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada seorang dedengkot tokoh Quraisy yang banyak memusuhi Rasulullah SAW, sering menghina Nabi Muhammad SAW, sering menyakiti beliau ya, baik secara fisik atau psikis, yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah tokoh Quraisy yang akhirnya meninggal pada saat perang Uhud ya. Dan Nabi sendiri yang melemparkan tombak dan membunuh si Ubay bin Khalaf ini. Dan Ubay bin Khalaf ini pula yang suatu saat pernah mendatangi Rasulullah SAW sambil membawa tulang. Kemudian ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, tulang ini dihancurkan oleh Ubay bin Khalaf, dan beliau atau dia menantang ya, wahai Muhammad, apakah betul nantinya kita yang mati, yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah hancur, nantinya itu akan kembali bangkit, kembali hidup, dihidupkan oleh pencipta kita. Jadi membuat tantangan-tantangan yang tujuannya untuk memojokkan Rasulullah SAW. Maka beliau dengan tenang mengatakan, memang seperti itu wahai Ubay bin Khalaf, dan momentum itulah Allah Ta'ala menurunkan teguran yang keras kepada Ubay bin Khalaf, yaitu turun akhir-akhir surat Yasin mulai ayat 77 sampai dengan 83, yang dimana pada ayat ke-78 itu Allah berfirman, wa dharaba lana mathala wa nasiya khalqah, dan dia mengambil permisalan dan lupa terhadap penciptaannya. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang padahal dia sudah hancur lebur. Maka ayat 79-nya Allah mengatakan, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha, yang menghidupkannya adalah alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya pada saat pertama kali, itu Allah Ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Ta'ala pada setiap sesuatu itu maha mengetahui. Ini diturunkan terkait dengan seorang tokoh Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf ya. Jadi dia tidak sempat masuk Islam ya, dan mati pada saat perang Uhud. Dan dalam riwayat lain, ayat ini diturunkan pada tokoh yang lainnya. Jadi memang sababun nuzul tidak satu versi ya, ada beberapa versi dan tidak saling bertentangan ya. Ini semuanya hanya perbedaan riwayat ya, tidak sampai kepada substansinya. Diturunkan pada tokoh yaitu Abul Asyad ibnu Kaldah al-Jumahi. Dan menurut Abdullah bin Abbas, yang dimaksud al-insan pada ayat ini adalah Al-Walid ibnul Mughirah.
Al-Walid bin Mughirah ini juga seorang tokoh pembesar Quraisy. Dia adalah ayah kandung dari Khalid bin Walid. Khalid ibnul Walid ya. Jadi Al-Walid itu adalah ayah daripada Khalid. Al-Walid ibnul Mughirah yang dia juga sering mengatakan segala sesuatu yang menyakiti Rasulullah SAW, dan dia juga tidak sempat masuk Islam ya. Ini sababun nuzul terkait dengan ayat yang ke-6. Adapun yang terkait dengan tafsir wal bayan dari ayat-ayat ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang kejadian kehancuran yang terjadi pada hari kiamat. Diibaratkan antara langit, bumi dan segala isinya itu adalah seperti bangunan ya. Dimana kalau sebuah bangunan itu hancur, maka diawali dari atas dulu ya. Yaitu langit itu ibarat adalah sebagai atapnya dunia ini, itu yang hancur terlebih dulu ya. Idza samaun fatarat ya, ketika langit terbelah. Jadi atapnya dulu terbelah. Kemudian kalau bumi yang berisi dengan lautan itu adalah ibarat bangunannya. Itu ketika hancur, maka lautan yang demikian banyak airnya, yang demikian luas, dan gunung-gunung yang ada di atas bumi ini hancur lebur menjadi satu, sehingga panas yang terdapat di dalam gunung itu menyatu dengan air laut sehingga sangat panas dan meluap. Nah, jadi kehancuran seperti bangunan ya. Kemudian kalau diibaratkan bangunan yang ada di bawah, yaitu pondasi ini terakhir, yaitu wa idzal quburu bu'tsirat ya. Jadi yang ada di dalam bumi itu diangkat oleh Allah Ta'ala, yang bawah berada di atas dan yang atas berada di bawah. Itu adalah terbongkarnya kuburan atau makam-makam ya, yang mana seluruh manusia dimakamkan di situ ya, dan dibangkitkan nanti pada yaumul qiyamah. Ini pada awal-awal surat ya. Idza samaun fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Kemudian wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'tsirat ya. Kemudian jawab asyarat. Jadi ayat-ayat yang di atas itu adalah merupakan kalimat syarat, sedangkan jawab syaratnya ada pada ayat yang kelima. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia lalaikan. Idza hadatsat al-umurul mutaqaddimah, ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang sudah disebutkan ayat 1 sampai ayat yang keempat, alimat kullu nafsin inta nashris suhuf, maka setiap jiwa pada saat dibagi lembaran-lembaran catatan-catatan ya, rapot yang berisi tulisan setiap amal kita, ma qaddamat min amali khairin aw syarrin, setiap amal yang baik ataupun amal yang buruk tercatat dengan lengkap di as-suhuf atau di lembaran-lembaran itu ya. Begitu pula wa ma akharat minal amal bisababi takasul wal ihmal, segala amal yang ditinggalkan oleh manusia, tidak dilakukan oleh manusia disebabkan oleh kemalasan dan kelalaian, itu pun nanti akan diketahui, manusia akan menyesal kenapa tidak bisa atau tidak punya kemauan ya melaksanakan amal-amal yang baik yang ada di dunia dulu ya. Itu dia hanya sekedar menyesali, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Setiap kita saat itu membutuhkan investasi amal kita masing-masing. Bahkan di antara doa-doa ya yang kita ucapkan di dunia, kan di antara konsekuensi dari doa-doa kita itu kan kadangkala Allah Ta'ala mengabulkan dengan segera ya doa tersebut. Kemudian bisa jadi kita dihindarkan dari mara bahaya
karena mungkin belum terkabul doa kita, tapi dengan doa itulah kita bisa dihindari dari mara bahaya. Dan kemungkinan yang berikutnya adalah doa-doa itu bisa jadi menjadi investasi kita pada saat di yaumul hisab nanti. Amal-amal yang tersimpan yang kita pada saat nanti membutuhkan sekecil apapun amalan itu ya. Itulah doa-doa yang mungkin belum terkabulkan di dunia, sehingga harus memperbanyak ya doa-doa tersebut dan selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala ya. Itu yang terjadi pada hari kiamat dengan segala dinamikanya ya. Segala aktivitas yang kita lakukan di dunia akan kita dapatkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Ma qaddamat, itulah yang kita lakukan. Wa akhirat, dan apa amal-amal baik yang kita lupakan di dunia, yang kita lalaikan, yang saat itu kita hanya menyesali ya. Bukan hanya nanti pada hari kiamat, pada saat kita menghadapi ya sakaratul maut pun itu sudah ada petunjuk ya tentang amal-amal yang sudah kita lakukan dulu pada saat masih sehat ya. Apakah amal baik sehingga kita berharap akan mendapatkan ganjaran yang banyak dari amal-amal itu sudah ada sinyal-sinyalnya ya pada saat sakaratul maut. Begitu pula amal-amal buruk itu juga ada sinyal-sinyalnya, sehingga orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu merepresentasikan kehidupan atau aktivitas amal-amalnya selama ini.